Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Lindong jelas menyadari kekuatan api iblis Nirvana. Ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 3 Yuan Nirvana sangat menakutinya. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang cukup kuat. Namun semua orang yang mengalami kesengsaraan melihatnya sebagai sesuatu yang merusak pemandangan dan menyakitkan. Dan mereka semua memohon agar benda ini menghilang dengan sekuat tenaga. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan atau ambisi liar untuk berpikir tentang menaklukkan api iblis Nirvana. Lindong jelas seseorang yang melakukan sesuatu dengan tegas. Setelah mengambil keputusan, dia berhenti menunda lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan Yuan dan energi mentalnya yang agung tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Seketika sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh milik Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit api iblis Nirvana. Setelah itu api berkumpul menuju tempat tertentu seperti kambing yang sedang dikejar. Pada saat ini, api iblis Nirvana berwarna hitam menyala dengan ganas. Namun hal yang pada awalnya dapat menyebabkan banyak orang yang mengalami kesengsaraan merasa takut, saat ini menunjukkan tanda-tanda kelesuhan. Ini adalah karena energi mental Lindong dan Yuan Power telah dengan kuat melilitnya. Terlepas dari bagaimana itu memancarkan kekuatan pencairan, itu masih tidak dapat keluar dari pengepungan ini yang bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun jelas merupakan tugas yang mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan Yuan dan energi mental yang Lindong gunakan. Api iblis Nirvana terlalu ganas dan brutal. Orang biasa tidak akan bisa memaksanya untuk mencapai puncaknya. Namun Lindong jelas telah mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya. Jika api iblis Nirvana begitu mudah untuk ditaklukkan, hal itu kemungkinan tidak akan begitu langka. Pada saat ini suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Segera cahaya putih lembut menembus pengepungan dan bergegas keluar. Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan kekuatan Yuan dan energi mental tampak seperti kaisar. Di hadapan cahaya ini, bahkan api iblis Nirvana yang liar sebenarnya sedikit menyusut. Cahaya putih membengkak dan menyusut tak terduga. Sekilas orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya. Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menaklukkan api iblis Nirvana ini secara alami adalah jimat batu kuno yang misterius. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat mengungkapkan semua misteri jimat batu ini yang telah berada di tangannya selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh seni bela diri saat itu sebagian besar tidak berguna baginya. Bagaimanapun seni bela diri yang dia peroleh saat ini bukan lagi seni bela diri yang biasa. Penciptaan seni bela diri ini semuanya adalah individu-individu hebat yang terkenal. Oleh karena itu seni bela diri yang mereka ciptakan dengan susah payah sudah berada pada level yang bahkan sulit untuk ditingkatkan oleh jimat batu. Lindong telah mencoba mengungkapkan beberapa kemampuan lain dari jimat batu ini. Namun semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu pun tidak memberinya respons sedikit pun. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Semakin banyak waktu berlalu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak jimat batu secara naluriah akan campur tangan. Ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan kelompok api iblis Nirvana. Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Itu mungkin tampak lemah tetapi itu sangat kuat. Setelah jimat batu ditangguhkan sejenak,
beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya. Mereka terjalin satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis nirvana. Api iblis nirvana secara alami tidak mau ditangkap ketika dihadapkan dengan jaring cahaya yang menyerbu. Seketika bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahaya. Namun pencairan ini jelas tidak menghasilkan efek yang mudah untuk menghancurkan gulma. Jaring cahaya berwarna putih pucat itu mungkin tampak lemah, tetapi tidak tergerak bahkan di bawah kekuatan leleh itu. Cara ini seolah-olah kemampuan peleburan api iblis nirvana benar-benar tidak efektif untuk melawannya. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Ini secara alami sangat mengurangi taktik api iblis nirvana. Saat ini jaring cahaya bergegas dan segera menutupi api iblis nirvana di dalamnya. Setelah itu api iblis nirvana tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana dia berjuang. Menghancurkan tekanan besar. Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini. Setelah itu sebuah pikiran melintas di benaknya dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, api iblis nirvana yang awalnya berjuang dengan liar sebenarnya menjadi sangat sunyi. Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong. Api iblis nirvana itu yang telah memberinya banyak sakit kepala sebelumnya, telah tunduk dengan patuh padanya. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi. Batu itu menekan api iblis nirvana saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Banyak riak liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya. Namun dalam menghadapi tekanan dari jimat batu, itu tidak mungkin menyebar. Ukuran api iblis nirvana menjadi semakin kecil. Pada saat ini ukuran api iblis nirvana menjadi semakin kecil. Namun warnanya menjadi semakin dalam. Samar-samar riak destruktif muncul darinya. Klaster besar api iblis nirvana mulai menghilang. Menggantikannya adalah 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari. Manik-manik berwarna hitam ditangguhkan di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam, tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Api iblis nirvana itu sebelumnya sebenarnya telah langsung ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam yang berapi-api. Menyaksikan adegan ini, kegembiraan melonjak di hati Lindong. Setelah itu matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari aglomerasi api iblis nirvana ini tidak panas. Sebaliknya mereka sedikit sedingin es. Namun Lindong menyadari bahwa sekali hal kecil ini menjadi merajalela, kemungkinan cukup untuk mengurangi 3 ahli tahap Yuan Nirvana menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Benda ini sebut saja manik guntur api Nirvana. Pada saat ini Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Meskipun menekan semua api Nirvana di dalam tubuhnya, dia hanya mendapatkan 5 manik guntur api Nirvana. Namun dia percaya bahwa hal ini pasti akan membantunya di masa depan. Ini benar-benar kesengsaraan Nirvana dengan hadiah yang besar. Lindong menjentikan jarinya dan menyimpan manik guntur api Nirvana itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia merenggangkan pinggangnya yang malas. Segera suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya itu mengalir di dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir yang tampak kuat. Senyum puas perlahan naik ke wajahnya. Setelah 4 bulan pelatihan pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Dia saat ini berbeda seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan ketika dia baru saja memasuki harta karun kuno. Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirvana pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Meskipun pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut. Saat ini dia memiliki banyak kartu truf dan dia kesulitan menemukan kecocokan di antara ketiga ahli tahap Yuan Nirvana itu.
Bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Pada saat ini Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia sedikit merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada aktivitas yang tidak biasa sedikit pun, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Kepompong ringan yang sangat besar tergantung di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Pill River. Cahaya berwarna hitam dan putih berlama-lama di sekitarnya. Aura hidup dan mati yang padat menyebar terpisah tampaknya telah berkembang menjadi lingkaran hidup dan mati. Saat ini kepompong ringan itu tidak diragukan lagi telah membengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan yang lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya tumbuh lebih cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura asli daging dari dalam kepompong ringan itu. Xiaodao memiliki tubuh roh iblis yang jelas tidak memiliki sebuah daging. Namun aura seperti itu sebenarnya muncul di dalam kepompong ringan ini pada saat ini. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mudah dilepaskan. Seharusnya sebentar lagi dia selesai, ucap Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura darah yang memudar. Xiaodao sudah memasuki retret yang dalam selama 4 bulan. Jika tidak ada yang terlalu tidak terduga terjadi, kemungkinan dia akan segera keluar. Xiaodao yang keluar akan menjadi Marten iblis surgawi yang berdiri di puncak rantai makanan di dunia binatang iblis. Hati Lindong cukup penasaran dengan Xiaodao dalam kondisi seperti itu. Pada saat ini kepompong cahaya hitam dan putih raksasa diam-diam melayang di dalam sungai Pil. Lingkaran kehidupan dan kematian melayang di sekitarnya berubah menjadi berbagai pemandangan yang aneh. Gelombang demi gelombang aura padat darah dan daging bergoyang-goyang di dalam lingkaran cahaya hidup dan mati. Samar-samar ada keganasan yang hadir dan sulit disembunyikan. Lindong berdiri di samping Pill River. Matanya sedikit cemas saat dia melihat kepompong cahaya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Xiaodao, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu secara alami ada sejumlah besar resiko yang terlibat. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan Xiaodao. Yang terakhir juga memainkan peran penting dalam Lindong mampu mencapai tahap saat ini. Keduanya bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup dalam. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaodao di sini, kemungkinan itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong. Kau tidak bisa mati pada saat seperti itu. Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia sedang bergumam, kepompong ringan yang telah diam selama 4 bulan tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar mengangkat gelombang di Pill River ini. Aktivitas mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru melihat ke atas hanya untuk melihat bahwa permukaan kepompong itu benar-benar mulai memperlihatkan lapisan kilau ungu hitam. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong ringan ketika warna ungu hitam mulai muncul. Di bawah kekuatan hisap yang liar dan keras ini, bagian dalam pil samsara segera menjadi sangat kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirvana Ki melonjak keluar dari dalam Pill River. Akhirnya itu terisi penuh ke dalam kepompong ringan seperti semburan air yang ditangguhkan di dalamnya. Menyaksikan adegan ini, mata Lindong sedikit terkejut saat melihat Pill River yang terbalik. Dia bisa merasakan bahwa Nirvana Ki yang dikumpulkan di dalam Pill River dengan cepat diserap oleh kepompong ringan dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini tingkat penyerapan yang sangat rakus. Tidak heran Xiaodao mengatakan bahwa membentuk tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bukan karena Pill River ini, kemungkinan akan ada jumlah energi yang tidak mencukupi untuk ditelan Xiaodao bahkan jika Lindong memberinya semua pil Nirvana. Dengan begitu banyak Nirvana Ki yang dituangkan, kilau ungu hitam pada kepompong cahaya juga menjadi semakin padat dan dalam. Di bawah fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut sepanjang hari. Cara serakah itu menyebabkan kepala Lindong merasakan sedikit mati rasa.
Marten Iblis Nirvana ini sebenarnya menakutkan. Jumlah energi yang dibutuhkannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Untungnya melahap yang tidak terkendali ini tidak berlangsung lama. Kalau tidak, kemungkinan bahkan dengan Pil River sebagai fondasi, Xiaodao masih bisa menelannya sepenuhnya. Adegan yang terjadi saat ini berlangsung sampai sore hari berikutnya. Ketika suara retakan kecil tiba-tiba memasuki telinga Lindong. Suara ini tidak jelas, namun itu sangat menusuk telinga ketika Lindong mendengarnya. Seketika seluruh tubuhnya bergetar dan matanya melihat ke arah kepompong yang telah berubah warna menjadi ungu kehitaman. Matanya tiba-tiba menyusut, ini karena dia melihat tapak garis retakan perlahan menyebar. Dia sadar bahwa retret Xiaodao akan segera berakhir. Pada saat ini garis retakan muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, mata Lindong yang tidak berkedip menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam misterius dan ungu tua merebes keluar dari dalam garis retakan itu. Aura sengit semacam itu menjadi semakin padat. Sepotong kepompong cahaya akhirnya jatuh darinya ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya. Fragmen kepompong ringan yang jatuh ini muncul seperti tekanan terakhir yang akan memicu letusan gunung berapi. Saat ini, kepompong cahaya besar langsung meledak di depan mata menyusut Lindong. Sebuah cahaya ungu hitam yang tak tertandingi langsung dibebankan ke awan. Itu muncul seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke cahaya ungu hitam yang meresap. Sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu sebuah suara terdengar. Kelelawar ungu hitam besar setinggi 200 kaki melesat keluar dari pancaran cahaya. Itu mengipasi sedikit dan badai liar dan ganas menyapu. Sayap kelelawar yang sangat besar mengepak dan sepasang mata bercahaya berwarna ungu samar muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melolong dengan tajam. Suara melolong aneh dan unik yang tampak nyata membawa semacam kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Saat menyebar di atas tirai tipis dengan cara yang memekakan telinga, Pil River di bawah juga terguncang ke titik di mana banyak gelombang besar tercipta. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan penghalang cahaya melingkar menyebar dari dalam tubuhnya menutupi dia di dalamnya. Gelombang sonik menghantam penghalang cahaya emas, menyebabkan gelombang riak intens muncul di atasnya. Namun itu tidak sepenuhnya pecah. Lindong tidak peduli tentang riak pada penghalang cahaya emas. Matanya menatap tajam ke arah langit. Tirai cahaya ungu hitam di tempat itu berangsur-angsur menghilang. Setelah itu binatang iblis berukuran 100 kaki yang memiliki banyak visual yang mengejutkan muncul di depan matanya. Itu adalah binatang iblis besar 1000 kaki yang benar-benar berwarna ungu hitam. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan menyebar dari belakangnya. Tampak seperti menutupi langit dan matahari. Kedua lengan ungu hitamnya tebal dan besar. Tampaknya ada beberapa simbol misterius yang melintas di atasnya, memancarkan perasaan menakutkan saat melakukannya. Lengan itu sangat besar dan kukunya yang tajam berkedap-kedip dengan kilatan yang dingin. Ketajaman semacam itu sedemikian rupa sehingga Lindong merasa tubuhnya menjadi dingin saat dia melihatnya. Dia tidak meragukan bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat dengan mudah merobeknya. Pada saat ini binatang besar itu tergantung di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan. Bahkan langit itu sendiri tampak agak redup di bawah aura ini. Ini benar-benar binatang buas menakutkan yang tiada taranya. Perasaan semacam ini sedemikian rupa sehingga bahkan naga hijau itu yang pernah dilihat Lindong sebelumnya tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengannya. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Marten Iblis Surgawi? Ucap Lindong melihat binatang besar yang menyebabkan bahkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia selalu mendengar Xiaodao mengatakan bahwa betapa kuatnya dan tidak terkalahkannya dia.
Namun Lindong tidak pernah menempatkan kata-kata itu di dalam hatinya. Hanya setelah dia secara pribadi melihat tubuh sebenarnya dari Marten Iblis Surgawi, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa suku ini mungkin memiliki beberapa aura mendominasi yang menakutkan yang bisa melahap suku naga. Pada saat ini Marten Iblis Surgawi ditangguhkan di langit saat melolong ke arahnya. Jiwa yang mengaduk melolong hanya melemah secara bertahap setelah waktu yang lama. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya setelah itu dan sepasang mata ungu hitam yang misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melakukan kontak dengan itu tetapi tidak menyusut sedikit pun karena aura yang menggetarkan jiwa yang terakhir. Kontak mata berlangsung sesaat sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari Marten Iblis Surgawi. Kedua sayapnya mengepak dan itu benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus 3 ahli tahap Yuan Nirvana langsung menembak ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam. Penutup tubuh emas yang awalnya melilit tubuhnya secara otomatis tersebar pada saat ini. Lindong bisa merasakan emosi yang familiar dalam sepasang mata itu. Dia tidak percaya bahwa Xiaodao akan menyerangnya. Kecepatan Xiaodao begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Setelah hanya dalam sekejap, itu menembus langit membawa bayangan gelap yang sangat besar seperti yang muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Pada saat ini, mata ungu hitam Xiaodao menatap ke arah Lindong. Cahaya dingin yang tajam semacam itu menjadi semakin padat. Detik berikutnya cakarnya diayunkan. Namun cakar itu tiba-tiba berubah arah saat hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Sebaliknya, itu benar-benar menabrak ruang kosong di belakang Lindong. Suara Xiaodao yang agak dingin bergema di ruang ini setelah angin tajam dari cakarnya melesat. Keluar sekarang, ucap Xiaodao dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.